Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Rima. Hari ini kita akan belajar muatan IPA di subtema 2, tema 1 ya anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak, alat musik itu bisa mengeluarkan bunyi yang merdu. Apakah anak-anak masih ingat dari mana bunyi berasal atau bagaimana bunyi bisa dihasilkan? Oke, bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan apa? Iya, disebut dengan sumber bunyi. Anak-anak tidak boleh lupa ya dengan materi ini. Lalu bagaimana sih, Bu? Kok kita bisa mendengar bunyi? Oke anak-anak, kita itu bisa mendengar bunyi karena kita diberikan anugerah oleh Allah memiliki indera pendengaran, yaitu berupa telinga. Untuk bagaimana proses mendengar bunyi nanti akan kita pelajari. Sebelum itu kita akan pelajari dulu bagian-bagian telinga. Sudah siap ya? Mari kita fokus terhadap materi. Oke anak-anak, di sini ada gambar telinga manusia. Telinga manusia jika digambarkan itu berbentuknya seperti ini. Apa itu Bu yang di dalamnya? Telinga itu ada apa saja? Kok gambarnya seperti itu? Oke, mari kita pelajari anak-anak. Nah, di sini ada gambar telinga. Telinga itu perlu anak-anak ketahui dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Garis hitam di sini Bu Rima berikan itu untuk memberi batas. Ini loh yang bagian luar, ini yang bagian tengah, dan ini yang bagian dalam. Untuk mempelajari lebih lanjutnya, oke, ada di sebelah sini. Nah, di sini yang pertama kita akan mempelajari bagian apa saja yang ada pada telinga bagian luar. Anak-anak silahkan bisa melihat anak panah berwarna merah dan keterangannya. Di sini ada daun telinga. Kemudian ada lubang telinga. Daun telinga dan lubang telinga ini termasuk dalam telinga bagian luar. Kemudian pada telinga bagian tengah di sebelah sini itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama tulang pendengaran. Tulang pendengaran ada di sebelah sini. Lalu ada gambar seperti berbentuk speaker, ini disebut dengan gendang telinga. Selanjutnya di sebelah sini ada yang namanya saluran Eustachius. Itu adalah bagian-bagian dalam telinga tengah. Yang selanjutnya telinga bagian dalam. Itu ada apa saja? Yang pertama rumah siput. Rumah siput atau disebut koklea. Di sini bentuknya seperti rumah siput. Lalu ada 3 saluran setengah lingkaran. Di sini ada saluran yang berbentuk setengah lingkaran dan jumlahnya ada 3. Selanjutnya ada syaraf pendengaran. Oke anak-anak, sampai di sini bisa dipahami. Ini adalah bagian-bagian dari telinga. Harus dihafalkan. Kalau bagian luar itu apa saja, bagian tengah apa saja, bagian dalam apa saja. Yang selanjutnya, mari kita pelajari satu persatu pada setiap bagian telinga beserta fungsinya. Yang pertama, daun telinga. Itu berfungsi untuk menangkap bunyi atau suara dari luar, kemudian meneruskannya ke lubang telinga. Yang kedua, di sini ada lubang telinga. Itu berfungsi jalan masuk suara ke dalam telinga dan untuk meneruskan suara ke gendang telinga. Selanjutnya ada telinga di bagian tengah. Yang pertama itu adalah di sini gendang telinga. Fungsinya, gendang telinga bentuknya selaput tipis, berfungsi menerima getaran bunyi dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Ada tulang pendengaran di telinga bagian tengah. Tulang pendengaran itu ada 3 anak-anak. Yang pertama tulang martil ada di sebelah sini. Lalu tulang landasan, itu sebagai landasan atau berbentuk landai, itu yang ini. Kemudian ada tulang sanggurdi, itu biasanya berbentuk seperti pijakan kita saat akan menaiki kuda, seperti ini. Makanya disebut tulang sanggurdi. Fungsi tulang pendengaran yaitu memperkuat getaran dari gendang telinga untuk diteruskan ke rumah siput atau koklea.
Yang selanjutnya di sini ada saluran Eustachius. Saluran Eustachius ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari telinga bagian dalam. Yang pertama itu ada namanya 3 saluran setengah lingkaran. Kalau tadi tulang pendengaran ya, kalau ini saluran setengah lingkaran yang berjumlah 3. Fungsinya itu untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, gambarnya ada di sebelah sini. Selanjutnya ada rumah siput atau koklea. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menerima dan meneruskan suara ke syaraf pendengaran. Kemudian ada yang namanya saraf pendengaran, itu berfungsi meneruskan suara ke otak. Sampai sini bisa dipahami anak-anak. Di sini ada bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Jika nanti di buku paket atau LKS dirasa ada yang kurang lengkap, silahkan bisa ditambahkan sendiri untuk kebutuhan belajar, oke? Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian telinga, kita akan tahu bagaimana cara kerja telinga sehingga kita bisa mendengarkan. Yang pertama, ada getaran dari sumber bunyi. Kemudian, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, lalu diteruskan melalui lubang telinga, dan bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran gendang telinga itu akan menggetarkan tulang pendengaran. Kemudian koklea menangkap getaran tersebut dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Saraf meneruskan ke otak dan otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Anak-anak, proses mendengar bunyi ini silakan dihafalkan dari awal sampai akhir, karena ini biasanya keluar di ujian. Nah anak-anak, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah anugerah dapat mendengar dengan normal dan dapat mendengarkan dengan baik. Untuk itu kita harus tetap bersyukur kita sudah diberikan anugerah yang sangat luar biasa oleh Allah. Bagaimana cara kita untuk mensyukurinya? Salah satunya yaitu menjaga dan merawat kesehatan telinga. Caranya yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur dengan benda yang halus, misalnya bisa dengan kapas. Kedua, jangan membersihkan telinga dengan benda yang tajam, seperti peniti, lidi, atau batang korek api. Itu berbahaya. Ketiga, jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga. Kalian coba-coba nih memasukkan beras, biji kacang hijau, atau air. Nah, itu tidak diperbolehkan ya anak-anak. Selanjutnya, tutuplah telinga kalian saat ada suara yang terlalu keras atau sangat keras agar gendang telinga kita tidak rusak. Nah, adapun kelainan atau penyakit pada telinga yaitu ada tuli. Tuli itu artinya berkurangnya kemampuan mendengar. Penyebabnya itu pertama, ada dari kerusakan gendang telinga. Kedua, tersumbatnya ruang telinga, rusaknya saraf pendengaran, atau penurunan kemampuan mendengar, yaitu biasanya pada orang yang sudah lanjut usia. Lalu ada kelainan yang kedua adalah perikondritis, yaitu karena infeksi di tulang rawan atau kartilago bagian telinga luar. Penyebabnya itu bisa karena gigitan serangga atau cedera. Untuk kelainan telinga lainnya, lebih jelasnya ada di buku, silakan bisa dipelajari kembali. Nah, khusus di LKS halaman 43, di situ terdapat gendang telinga itu tertulis di telinga bagian luar. Silahkan bisa ditandai dan tuliskan kalau gendang telinga itu masuk ke telinga bagian tengah ya anak-anak. Selanjutnya, silahkan pelajari kembali materi IPA ini anak-anak dengan menandai dan juga membaca pada buku paket halaman 52, 53, dan 54. Serta LKS halaman 42, 43, dan 44. Seperti pesan Bu Rima tadi, jika di buku dirasa kurang materinya atau ada yang ingin menambahkan materi di video ini ke buku, silahkan bisa ditambahkan sendiri ya anak-anak. Nah,
Agar anak-anak semakin paham dengan materi IPA hari ini, silahkan kalian menggambar telinga, kemudian menuliskan keterangan bagian-bagian telinga secara lengkap. Untuk gambar telinga bisa mengambil atau mencontoh pada video ini atau bisa mencontoh pada buku. Silahkan terserah anak-anak mau yang mana. Setelah digambar menggunakan pensil dengan jelas, silahkan diberikan keterangan yang lengkap. Jika ingin diwarnai atau menggunakan pensil warna, dipersilahkan. Oke anak-anak, bisa dipahami ya untuk materi dan tugas hari ini. Pokoknya rajinlah membaca, pelajari kembali yang disampaikan materi oleh Bapak Ibu Guru. Cukup sekian pembelajaran Bu Rima hari ini anak-anak. Tetap semangat belajar. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Bu Rima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.